teman-teman semua, berjumpa kembali bersama Misri dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar KPK dan FPB part 2. Oke teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar cara menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau part 1 kita belajar menentukan KPK dan FPB dengan cara mencari kelipatan dan faktor bilangan, untuk kali ini kita akan belajar menentukan KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Langkah yang pertama, kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana cara menentukan KPK. Cara menentukan KPK di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita akan pilih semua bilangan. Kemudian, jika ada bilangan yang sama, kita pilih pangkat yang terbesar. Contohnya, misalkan KPK dari 24 dan 16. Di sini kita disuruh menghitung KPK 24 dan 16 dengan cara faktorisasi prima. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat pohon faktor dari bilangan 24 dan 16. Yang pertama, kita membuat pohon faktor dari 24. Langkah yang pertama, kita harus tahu dulu 24. Untuk mencari KPK dengan faktorisasi prima, kita harus tahu terlebih dahulu tentang bilangan prima. Masih ingatkah teman-teman tentang bilangan prima? Oke, coba bilangan prima itu dimulai dari bilangan berapa saja ya? Ya, 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya teman-teman ya, bilangan prima. Nah, langkah berikutnya, kita cari 24 dibagi dengan bilangan berapa? Kita lihat dari bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2. Maka 24 apakah bisa dibagi dengan 2? Ya, bisa. 24 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kita lihat lagi. 12 apakah masih bisa dibagi? Masih bisa dibagi, Miss. Kita lihat. 12 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu ada 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Yang hasilnya adalah 3. Kemudian 3 perlu kita bagi lagi nggak, Miss? 3 itu tidak perlu kita bagi lagi, teman-teman. Karena apa? Karena 3 itu sudah termasuk bilangan prima. Karena dia sudah termasuk bilangan prima, maka stop cukup sampai di sini. Nah, kita sudah dapat pohon faktornya. Maka kita bisa mencari faktorisasi prima dari 24. Faktorisasi prima dari 24, maka kita tulis bilangan prima yang terdapat dalam pohon faktor 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau karena 2-nya di sini terdapat 3, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Itu ya teman-teman ya. Lanjut. Sekarang kita mencari pohon faktor dari 16. Caranya sama, yaitu 16. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. 8 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu adalah 2, hasilnya adalah 4. 4 masih kita bisa bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, dan hasilnya adalah 2. Maka faktorisasi prima dari 16 yaitu ada 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu artinya bukan 2 dikali 4 ya teman-teman ya, melainkan 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Begitu ya teman-teman ya. Setelah kita mencari faktorisasi prima dari 24 dan 16, kemudian kita bisa mencari KPK dari 24 dan 16. Kita kembali lagi ke pengertiannya.
Untuk mencari KPK, kita pilih semua bilangan. Berarti kita pilih semua bilangan yang terdapat pada faktorisasi prima 24 dan juga 16. Kemudian, jika ada bilangan yang sama, kita pilih pangkat yang terbesar. Kita lihat dari faktor 24 dan 16, apakah ada angka yang sama? Ya, ada angka yang sama, yaitu 2. Nah, 2-nya ada 2, maka kita pilih mana? Kita lihat, kita pilih pangkat terbesar. Pangkat terbesar maka 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Kemudian apakah ada bilangan lain? Ya, masih ada bilangan lain yaitu 3. Maka dikalikan dengan 3. 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16. 16 kita kalikan dengan 3. Berapa ya teman-teman ya? Ya, jawabannya adalah 48. Maka KPK dari 24 dan 16 itu adalah 48. Begitu ya teman-teman ya cara mencari KPK. Nah, coba di sini terdapat latihan soal. Tentukan semua faktorisasi prima dari 36. Caranya sama, teman-teman cari pohon faktor dari 36 terlebih dahulu, kemudian tulis bilangan prima yang terdapat pada pohon faktor 36. Coba teman-teman kerjakan soal berikut dan jawab pertanyaan di Google Classroom. Berikut ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Misri akan masuk materi tentang FPB. Caranya sama dengan KPK. Tetapi di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk menentukan FPB, yaitu pilih bilangan yang sama. Kemudian pilih bilangan yang pangkatnya terkecil. Misalkan, tentukan FPB dari 24 dan 16. Tadi kita sudah dapat pohon faktor dari 24. Oke, kemudian kita tadi sudah dapat juga pohon faktor atau faktorisasi dari 16. Setelah kita dapat faktorisasi prima dari 24 dan 16, kemudian kita bisa cari FPB-nya. Untuk mencari FPB, berarti kita pilih bilangan yang sama. Berarti kita cari bilangan yang sama yang terdapat pada faktorisasi prima 24 dan juga faktorisasi prima 16. Apakah ada bilangan yang sama? Ya, ada. Bilangan berapa teman-teman? Yaitu ada 2. Oke, karena ada bilangan yang sama, maka kita lihat lagi. Pilih bilangan yang pangkatnya kecil. Oke, maka 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, mana yang paling kecil teman-teman? Ya, yang paling kecil adalah 2 pangkat 3. Betul sekali. Maka FPB dari 24 dan 16 adalah 22 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan dengan 2, dikalikan lagi dengan 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikalikan 2, hasilnya ada 8. Jadi FPB dari 24 dan 16 adalah 8. Mudah bukan teman-teman? Oke, itu tadi materi kita terkait dengan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi. Berikut materi dari Nisri, semoga teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan waktu pembelajaran berlangsung. Sekian materi dari Nisri, Nisri ucapkan terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Bye-bye.